Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar lagi materi pendidikan agama Islam tentang sikap peduli terhadap sesama. Sebagaimana yang sudah Bu Vita beritahu minggu kemarin ya, bahwasanya hari ini kita akan belajar tentang sikap peduli terhadap sesama. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan anak-anak diberikan pemahaman oleh Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba waj'alni min ibadika sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, anak kelas 3 ya, yang mempunyai buku penunjang pendidikan agama Islam yang dari Yudhistira ya, bisa dibuka halaman 123. Di situ sudah ada materi tentang sikap peduli terhadap sesama ya, sambil mendengarkan penjelasan dari Bu Vita. Yang tidak punya juga bisa mendengarkan ya penjelasan dari Bu Vita. Peduli terhadap sesama artinya memperhatikan sesama makhluk hidup yang kekurangan, kesulitan, atau yang membutuhkan perhatian. Jadi, di sini peduli terhadap sesama intinya adalah kita memperhatikan kesulitannya orang lain. Sikap peduli menumbuhkan sikap saling tolong-menolong terhadap sesama. Jadi ketika seseorang ya dalam dirinya mempunyai sikap peduli, akan terwujudnya sikap tolong-menolong juga terhadap orang lain ya. Manusia disebut juga makhluk sosial, yaitu tidak bisa hidup sendiri atau selalu membutuhkan orang lain. Untuk itu kita harus saling tolong-menolong karena suatu saat kita akan membutuhkan orang lain juga. Perlu diperhatikan bahwasanya membantu atau menolong sesama tidak harus dengan uang, tetapi bisa dengan menggunakan apa saja sesuai kemampuan kita ya. Contohnya bisa berupa tenaga ataupun waktu. Contohnya ketika Bu Vita melewati kelas 3, kemudian Bu Vita membawa banyak buku. Nah, kemudian anak kelas 3 memberikan pertolongan kepada Bu Vita, yaitu membawa buku Bu Vita ya. Ini berarti anak kelas 3 menolong dengan tenaganya. Contohnya kemudian yang berupa waktu, yaitu ketika ada tetangga atau teman kita yang sakit, kemudian kita menjenguknya ya. Kita meluangkan waktu kita untuk menghiburnya agar tidak bersedih lagi atas penyakit yang dideritanya. Seperti itu nggih. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Jadi di sini ada timbal balik ya anak-anakku ya. Ketika anak-anak pernah menolong seseorang, suatu saat anak-anak pasti juga akan ditolong oleh orang lain. Ini beberapa contoh dari sikap peduli terhadap sesama. Ya, seperti yang Bu Vita berikan minggu kemarin. Peduli terhadap yatim piatu, peduli terhadap teman yang sedang sakit, dan peduli terhadap teman ketika jatuh dari sepeda.
Sikap peduli tersebut itu sebagai penerapan dari kandungan surat Al-Kautsar ya. Mari kita baca surat Al-Kautsar bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya telah kami berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Sebab itu hendaklah engkau sembahyang atau sholat karena Tuhanmu, dan hendaklah engkau berkurban. Sesungguhnya orang yang membenci engkau itulah yang akan terputus ya. Maksudnya terputus di sini adalah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kautsar tersebut dijelaskan bahwasanya Allah memberikan nikmat yang sangat banyak. Sikap kita bagaimana? Yaitu harus bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Yaitu dengan mengucap lafadz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian cara bersyukur yang kedua yaitu dengan cara menggunakan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kalau di sini kita diperintah Allah ya melalui surat Al-Kautsar untuk sholat dan berkurban ya. Seperti dalam ayat yang kedua tadi. Fasholli, maka sholatlah. Wanhar, dan berkurban ya. Apa itu berkurban? Berkurban adalah menyembelih hewan ternak. Ada kambing, domba, sapi, kerbau atau unta pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu atau orang fakir miskin. Maaf, di situ Bu Vita kurang 1 ya tanggalnya ya. Ada 10, 11, dan 13. Jadi kurang 1 ya. Ada 4 hari untuk orang berkurban. Bu Vita ulang ya. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi 4 hari ini bisa untuk berkurban. Nah, berkurban tersebut kan untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu atau kepada fakir miskin. Disinilah letak dari sikap peduli terhadap sesama ya. Karena seorang fakir miskin belum tentu bisa membeli daging ya. Mungkin cukup sekian materi dari sikap peduli terhadap sesama ya. Untuk tugasnya yang mempunyai buku penunjang yang dari Yudhistira bisa dibuka halaman 132 ya. Silakan disilang di situ langsung saja kemudian dikirim ke Bu Vita. Untuk yang tidak mempunyai buku ini nanti Bu Vita kirimkan ketikan ya dari pertanyaan 1 sampai 10 ini. Nanti bisa ditulis atau langsung di-print dan disimpan ya sebagai pembelajaran jika nanti ada ujian ya, biar lebih mudah untuk belajarnya nggih. Baik, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.